sekalian, sekarang kita akan coba ulas tentang sebuah pompa submersible pump. Ini pompa submersible yang biasa digunakan di kolam atau di air bersih. Pompa seperti ini biasa juga dipakai di air kotor ya, seperti pengolahan limbah ataupun di kolam-kolam yang airnya keruh, tidak masalah menggunakan pompa ini. Ini salah satu pompa dengan kapasitas yang kecil, mungkin paling kecil untuk kelas-kelas pompa sejenis ya. Ini ada yang menyebutnya pompa air kotor, ada yang menyebutnya pompa limbah dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ini adalah jenis pompa submersible yang penggunaannya dia terendam di dalam air. Nah, kemarin saya sempat bahas tentang cara memeriksa pompa ya. Ada beberapa komplain keluhan dari teman-teman bahwa ada hal prinsip detail yang terlewatkan, yaitu terkait tentang cara penyambungan kabel kapasitor listrik, kapasitor listrik dinamo maupun kabel listriknya. Nah, untuk itu kita coba bahas secara detail tentang pompa ini. Yang pertama, pompa ini kalau kita bagi bisa menjadi 3 bagian ya. Yang pertama bagian atas ini. Bagian atas ini adalah rumah kapasitor dan rumah sambungan. Jadi tempat sambungan kabel dan kapasitornya disimpan di atas ini. Kemudian bagian tengah ini, adalah rumah dinamonya. Kemudian yang terakhir adalah bagian bawah, adalah tempat kipas atau impeller yang berfungsi mendorong airnya. Tipe ini ada jenis automatik dan jenis manual. Jenis automatik itu artinya dia bisa dilengkapi dengan pelampung tunggal seperti ini ya, yang berguna untuk mengatur kapan pompa dinyalakan dan kapan pompa mati. Prinsipnya adalah ketika bandul atau pelampung ini menggantung di bawah, dia akan mati, saklar di dalam akan terputus sehingga pompanya berhenti bekerja. Ketika dia naik seperti ini, maka pompa akan bekerja. Kemudian setelah kita pastikan bahwa memang pompa ini bermasalah, artinya tidak bisa bekerja dengan baik, ya kita terpaksa perlu membongkar pompa ini. Pertama yang perlu diperiksa adalah bagian kepala atau bagian atas dari pompa ini untuk mengetahui kapasitasnya apakah masih baik, kemudian dinamonya apakah masih baik, kemudian impellernya apakah masih baik, termasuk juga saklar pelampungnya ini masih berfungsi dengan baik apa tidak. Jadi permasalahan pompa ini bisa di banyak tempat ya. Bisa jadi yang pertama perlu kita periksa adalah kabelnya ini ya. Nanti kita buka, kita periksa kabelnya apakah dia masih baik sehingga bisa menghubungkan arus PLN ke pompa ini. Kemudian yang kedua, kita periksa kapasitor yang ada di dalam sini. Kemudian yang ketiga, baru kita periksa dinamonya. Kalau memang kapasitor dan kabelnya baik, kita lanjutkan dengan pemeriksaan dinamo. Kalau dinamo, kapasitor dan kabel baik, termasuk dengan switchnya, saklar pelampungnya juga baik, kita periksa masalah impellernya ya. Bisa jadi ada masalah impeller sehingga meskipun pompa, dinamo dan lain berfungsi dengan baik, impellernya tidak bisa mengangkat air. Oke, yang pertama kita buka dulu tabung bagian atas ya. Biasanya ada baut-baut di sini ya. Di bagian atas ini ada baut-baut. Ini ya.
1 2 3 ya, berfungsi untuk membuka bagian atas dari tabung ini. Kita buka. Untuk membuka pompa seperti ini akan sangat membantu dan memudahkan jika kita memakai kunci T seperti ini, sehingga putaran kunci bisa kita lakukan dengan lebih cepat dibandingkan jika kita menggunakan kunci pas atau kunci ring. Setelah semua bolt terbuka, kita lepaskan mur pengikatnya ini seperti ini, panjang murnya karena dia menyatukan bodi atas dengan bagian bawah dari rumah dinamo ini. Buka, simpan baik-baik, jangan sampai kececer karena ini mur yang sangat vital ya. Kita lihat bagian dalamnya ya, seperti itu ya. Di dalamnya ada kapasitor, kemudian ada sambungan-sambungan kabel seperti ini. Nah, karena ini tipe pelampung tipe otomatis, sambungannya terlihat agak rumit, tapi tidak apa-apa, nanti kita akan coba ulas, pahami satu persatu. Kita coba bongkar dulu, kita bisa lebih jelas. Setelah terpisah bagian-bagiannya ya, ada kapasitor, ada dinamo, kemudian ada tutup bagian atas. Yang pertama kita periksa dulu, seperti tadi saya sampaikan, kabelnya. Jalur kabel ini kita periksa. Nah, cara memeriksa kabel seperti apa ya, kita pastikan dulu mana jalur kabelnya. Nah, ini misalkan jalur kabel ini ya, kita ambil kabelnya, kita pastikan bahwa semua sambungan 3 urat kabel ini masih berfungsi dengan baik. Caranya seperti apa ya, kita satukan saja. Kita buka dulu kabelnya, sambungannya. Seperti ini kabel yang ke arah 3 biji kabel yang ke arah pelampung, kemudian ada 3 biji kabel yang ke arah steker atau kabel listrik. Ini ada yang sudah disambung oleh pabriknya ya, yang ini disambung, ini tadi ada bautnya ground ya, yang dibaut di sini. Kemudian yang sambungan lagi ini sudah disambung, ini satu ground dan satu adalah
menghubungkan fungsi pelampung dengan jalur listrik. Kemudian dua kabel inilah yang merupakan kabel ke arah arus listriknya. Ya. 3 kabel ke arah pelampung ke arah PLN kita pastikan dia tidak putus. Ya. Caranya adalah kita satukan semuanya, tiga-tiganya. Ya, seperti ini kita satukan. Kemudian kita gunakan ampometer dan kita uji koneksinya. Ya. Steker ini antara kiri dan kanan kita uji. Ya, seperti ini antara kabel yang kiri dan kanan stekernya kita uji. Nah, jika dia ada hubungan maka berarti kabel tidak bermasalah dan tidak terputus. Kemudian antara steker ground dengan ini juga kita uji, ya. Jika ada hubungan maka kabel tadi masih berfungsi dengan baik. Misalkan ada putus di salah satu jalur kabel, maka ketika kita hubungkan dia tidak akan terdetek ada hubungan, seperti itu. Setelah kita pastikan jalur kabelnya baik, kita lanjutkan ke pemeriksaan yang berikutnya, yaitu pemeriksaan kapasitornya. Nah, kapasitor ini adalah sebuah komponen yang berfungsi sebagai starter dari dinamo, ya. Pasti terdapat nilai kapasitas dari kapasitornya. Ini terbaca 8 mikrofarad. Nah, 8 mikrofarad plus minus 5%, artinya kapasitor ini apabila masih baik kita ukur nilai kapasitas kapasitornya harusnya berada di kisaran 8,4 atau 7,6, karena 5% dari 8 adalah 0,4. Ya, kita coba ukur nilai kapasitas kapasitornya. Kita pakai kapasitas kapasitor, ya, untuk menilai kapasitasnya. Kita coba ukur nilainya. Ini boleh bolak-balik, yang penting kedua probe dihubungkan, ya. Terbaca nilainya adalah 8,15, artinya kapasitor ini masih baik dan dia berfungsi sesuai spesifikasinya. 8,15 masih berada di ring 8 mikrofarad plus minus 5%. Oke. Kapasitor baik, kabel baik. Kemudian langkah berikutnya kita coba ukur atau periksa dinamonya, ya. Dinamo ini ada 3 kabel, ya, warna biru, hitam, dan merah. Ini bisa berbeda warna untuk jenis pompa yang lain atau pompa dengan merek lain. Pada intinya cara pemeriksaannya sama, ya. Untuk pompa satu pas pasti ada 3 kabel, ya. Kita gunakan ohmmeter atau multitesternya kita setting untuk mengukur nilai tahanan, ya. Kemudian kita ukur jalur-jalur kabel antara ketiga kabel ini, kemudian antara tiap-tiap kabel dengan bodinya, untuk mengetahui nilai dari resistansi atau tahanannya. Kita coba ukur yang pertama kabel hitam dengan kabel merah, ya. Ya, masih terdapat
hubungan yang cukup baik. Nah, ini kalau kita lihat nilai dari resistansi gulungan ini adalah biar kelihatan, nilainya adalah 22 ya, nilainya 22. Kemudian antara hitam dengan biru nilainya adalah 55. Kalau hitam merah 22, hitam biru 55. Kemudian kita lihat yang merah biru ukur masing-masing kabel ini. Kita yang pertama ukur antara merah dengan hitam. Di situ terbaca nilainya adalah 72,40. 22 ya. Nilainya adalah 70 atau nilainya adalah 22 ya. Kemudian antara hitam dengan biru nilainya adalah 55. Jadi yang hitam merah 22, hitam biru adalah 55. Kemudian kita coba yang satu lagi, biru merah adalah 77. Jadi antara 22, 55 dan 77. Ya, kelihatan bahwa nilai resistansinya masih baik. Satu trik lagi yang perlu dia perhatikan untuk menentukan ini baik apa tidak adalah ada tidaknya hubungan tiap-tiap kabel ini dengan bodi. Ya, seperti ini. Kalau tidak ada hubungan, maka tidak ada hubungan pendek atau tidak ada korsleting antara gulungan dengan bodi. Kemudian trik lagi berikutnya, apabila lilitan masih baik, maka nilai tertinggi dari pemeriksaan kita tadi yaitu 77 tadi harus merupakan jumlah dari dua nilai lainnya. Tadi merah hitam 22, merah biru 55, maka saya ulangi, hitam biru 22, hitam merah 55, maka jumlahnya adalah 22 dan 55 77. Maka kabel biru merah ini harus menunjukkan angka 77, maka pompa dikatakan dia baik. Nah, ini 77, maka pompanya masih baik. Jadi itu cara memeriksa dinamo, yaitu pertama periksa tingkat resistansi atau tingkat
pertahanan antar tiga kabel ini ya. Kemudian tentukan atau kalkulasi apakah nilai terbesar merupakan jumlah dari dua nilai yang lain. Jika iya, maka pompa dalam kondisi baik, termasuk pastikan tidak ada hubungan pendek antara tiap kabel dengan bodi pompanya. Setelah semua hal dilakukan, maka kita bisa mengetahui rusak dan tidaknya pompa ini. Berikutnya, setelah kita melepas seperti ini, bagaimana kita menentukan atau menyambung kembali pompa ini dengan kapasitor dan listrik. Jadi sebetulnya tiga kabel ini adalah satu kabel nanti mengarah ke listrik saja, satu kabel mengarah ke kaki kapasitor saja, dan satu kabel akan mengarah ke kaki kapasitor dan listrik. Bagaimana cara menentukannya? Yang pertama, cari nilai tertinggi di antara kabel-kabel ini. Tadi ketahuan antara merah dan biru adalah nilai tertinggi, yaitu 77. Berarti kabel yang lain ini merupakan kabel yang dihubungkan dengan listrik saja. Hitam ini ke listrik saja. Kemudian kita setelah mengetahui hitam ke listrik, kita ukur kembali atau kita ingat-ingat, kita bedakan antara merah hitam dan merah biru ya. Tadi merah hitam dan merah biru. Merah biru ini nilainya 55, merah hitam nilainya 22. Berarti nilai tertinggi adalah biru. Maka kabel biru ini adalah kabel starnya. Jadi kabel yang hanya disambungkan dengan satu kaki kapasitor. Sedangkan kabel merah ini dihubungkan dengan listrik dan kaki kapasitor sebelahnya. Tadi satu kaki listrik sudah di hitam, maka satunya di merah ini. Kemudian kapasitor satunya di biru, satunya di merah ini. Seperti itu. Kita coba hubungkan ulang. Jadi merah dan biru dihubungkan dengan kapasitor. Karena merah biru ini nilai resistansinya paling tinggi, maka dia adalah kabel yang dihubungkan dengan kedua kaki kapasitor. Kemudian kabel hitam dihubungkan dengan jalur PLN ya. Kita hubungkan dengan jalur PLN. Di sini salah satu jalur PLN tadi, jalur PLN yang ada di bodi ditutup tempat kapasitor tadi. Kita coba sejauh hitam kita hubungkan dengan salah satu ya. Di sini ada warna, tidak ada warna hitam tapi ada warna hijau dan biru. Kita hubungkan dengan warna hijau saja ya. Kemudian salah satu lagi ini ya, kabel listriknya kita hubungkan di antara merah atau biru ya. Kita coba bedakan. Tadi kabel biru adalah kabel dengan nilai resistansi yang lebih tinggi daripada kabel merah. Kita coba hitung lagi ya. Biru nilainya adalah 22, sementara hitam merah nilainya adalah 45 ya. Maka merah ini memiliki resistensi terbesar, maka kabel merah ini adalah kabel starter, kabel yang dihubungkan dengan PLN dan kaki kapasitor. Kita coba hubungkan ya, biru. Maaf, saya ulangi.
nilai resistensi tertinggi adalah di merah, maka merah ini adalah kabel yang hanya dihubungkan dengan kapasitor saja, maka kabel PLN nya yang satu lagi dihubungkan dengan ya di sini. Jadi satu kabel yang warna hitam ya, ini dihubungkan dengan PLN, satu lagi yang warna merah yang memiliki nilai resistensi lebih tinggi daripada biru dihubungkan dengan kapasitor saja. Kabel hitam biru dari dinamo yang memiliki resistensi tadi lebih rendah daripada kabel merah dihubungkan dengan kaki kapasitor dan PLN, seperti itu. Lalu apa dampaknya jika kabel biru ini kita salah sambung, kita sambungkan dengan di sini misalnya? Maka dampaknya adalah kesalahan tadi akan menyebabkan putaran kipas impellernya berbalik arah ya. Di samping itu juga akan menyebabkan dinamo ini menjadi panas, mungkin lama-lama bisa putus atau terbakar ya. Coba kita lihat ya, kita uji coba, kita colokkan stekernya ke sumber arus ya, kita colokkan. Kenapa pompa belum nyala? Karena memang ada pelampung ini ya yang harus kita naikkan supaya saklar pelampungnya tersambung ya. Seperti ini, pompa menyala ya, pompa menyala dengan baik. Kemudian kalau dia turun seperti ini ya, dia posisi menggantung ke bawah, seolah-olah menggantung ke bawah, dia akan mati. Sekarang kita coba perbedaannya ya, kalau pompa ini sambungannya kita rubah, jadi dari PLN tadi ya, kita rubah salah satunya bukan ke kabel warna biru yang memiliki nilai resistensi lebih rendah daripada merah, kita coba sambungkan dengan kabel merah. Nanti kita lihat apa bedanya ya. Sambungkan dengan warna merah, sambung sementara saja, yang penting tidak konslet dan tidak menyentuh bodi ya. Seperti ini, kita coba colokkan lagi dan pelampung kita angkat ya, beda suara dan dampaknya ya. Putaran pompa menjadi lebih pelan dan dia arah impellernya kalau diperhatikan yang seharusnya berputar searah jarum jam, dia akan berputar berlawanan jarum jam, dan itu menyebabkan impeller tidak akan bisa mengangkat air ya. Dia berputar seolah-olah pompa ini bekerja, tetapi impellernya tidak bisa mengangkat air. Kemudian kita coba lagi, nanti kita bandingkan rangkaian pompa yang terbalik seperti ini dengan rangkaian pompa yang benar apabila kita coba digunakan di dalam dunia nyata dengan memompa air. Akan kelihatan bedanya daya angkat airnya ya. Coba kita sambung dulu, kita rapikan ya, dan kita lakukan uji coba pemasangan yang berbeda-beda tadi. Kita rapikan dulu, kita isolasi sambungan kabel-kabelnya.
isolasi atau penutupan sambungan ini supaya dilakukan dengan rapi ya, supaya meminimalisir kemungkinan yang pendek dengan bodi maupun dengan kabel lainnya ya. Kita pasang dulu ini kabel groundnya. Satu lagi yang perlu teman-teman perhatikan bahwa perlu dipastikan ketika mau nyambung menutup kembali bodi ini haruslah benar-benar rapat, karena sebetulnya di dalam bagian dalam dari pompa ini ada sebuah seal karet yang berfungsi mencegah kebocoran atau masuknya air ke dalam rumah kapasitor ini, karena ketika air masuk ke sini akan terjadi korsleting, bisa jadi mengakibatkan kerusakan dinamo maupun kapasitor. Untuk itu kita rapikan supaya dia benar-benar rapi dan nanti tidak ada kemungkinan kabel terjepit dan mengganggu dari hubungan atau mengganggu kerapatan dari seal yang ada di bagian dalam ini. Kita rapikan dulu. Kita pilih ikat atau isolasi supaya sama rapi ya. Masukkan kapasitor.
pemasangan atau penutupan kembali, pastikan hasilnya bisa terapat dan tidak ada kabel yang terjepit. Pasang kembali mulut pengikatnya. Jangan langsung dipasang satu kencang, pasang secara silang pengencangannya supaya dia bisa tertutup dengan rapat. Kita coba ulang ya, pelampungnya ya, sekaligus saya sampaikan teman-teman beberapa kendala yang sering terjadi dengan pompa model otomatis pelampung seperti ini. Kalau kita cermati, pelampung ini akan naik turun sesuai dengan permukaan air. Nah, ini sering terjadi masalah kendala namanya kabel nih. Ketika dia sering naik turun terlipat begini, lama-lama biasanya akan sering putus di bagian sambungan ini. Sampai itu teman-teman juga bisa menyesuaikan ketinggian pelampung ini, artinya kapan dia berhenti dan kapan dia menyala dengan mengatur seberapa dekat pelampung ini terhadap bodinya. Caranya adalah dengan mengendorkan baut di bagian atas ini ya, kita kendorkan ya.
kemudian kita bisa atur panjang pendeknya kabel ini. Nah, kita bisa tarik. Kemudian kita bisa tarik kabel ini sesuai dengan ketinggian air yang kita inginkan. Kita buatkan dulu ya. Kita bisa tarik ini. Bisa bongkar dulu untuk melakukan penyesuaian ketinggian sakelnya. Nah, ini kita bisa tarik-tarik setelah dibongkar. Seperti ini sesuaikan dia jadi semakin pendek ya. Sekarang kita akan coba pasang di air. Kita coba bedanya antara pemasangan